Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mengatur atau pengaturan pada HP Vivo. Yang pertama, untuk pengaturan mengubah kecepatan jaringan biar tidak kelihatan atau terlihat. Yang kedua, mengubah persentase baterai. Yang ketiga, mengatur sidik jari atau kata sandi untuk penguncian HP. Yang keempat, mengatur tangkapan layar super. Langsung saja simak dengan seksama biar langsung paham. Kita masuk ke pengaturan. Di sini aplikasi saya sudah saya ubah temanya jadi nggak seperti bawaan dari pabriknya. Langsung saja kita menuju ke menu pengaturan. Di sini ada tulisan pengaturan. Kita buka. Lalu kita yang dituju yang pertama yaitu mengubah kecepatan jaringan biar tidak kelihatan atau terlihat. Kita geser, lalu kita klik yang bertulisan bila status dan pemberitahuan. Kita klik. Di sini ada tulisan kelola notifikasi, gaya pratinjau populer, tampilkan di layar kunci, pengingat pembangunan layar, kecepatan jaringan, persentase baterai, pengingat pemberitahuan. Nah, kita ini akan mengubah kecepatan jaringan biar tidak kelihatan dan terlihat. Kalau kita untuk mengambil kecepatan jaringan biar kelihatan, kita klik di sini. Nanti kecepatan jaringan akan terlihat. Contohnya data saya akan saya aktifkan. Nah, di sini kecepatan dari jaringan akan terlihat. Namun jika ingin kecepatan jaringan tidak kelihatan, kita nonaktifkan saja. Nah, kecepatan jaringan ini tidak terlihat. Yang kedua, persentase baterai. Di sini kita mengubah persentase baterai. Kita klik dulu. Di sini ada tulisan tidak ada, ikon di luar baterai, ikon di dalam baterai. Kalau punya saya ini ikon di dalam baterai. Ikon di dalam baterai itu ya persentasenya di dalam baterai ini, di dalam. Kalau persentase ikon di luar baterai nanti akan di luar. Tampilannya seperti ini. Berapa persen dari baterai akan di luar. Namun kalau untuk mengubah biar tidak ada berapa persen daya baterai, kita klik saja tidak ada. Kalau kita klik tidak ada, nanti persentase baterai berapa persen, nominal baterai tidak kelihatan. Namun di sini saya lebih memilih ikon di dalam baterai biar tampilannya itu simpel di dalamnya baterai. Yang ketiga yaitu untuk mengatur sidik jari atau kata sandi untuk penguncian HP. Kita kembali, lalu kita cari yang namanya sidik jari, kata sandi. Di sini ada sidik jari, wajah, dan kata sandi. Langsung kita klik di sidik jari dan kata sandi.
Kalau kita ingin mengunci pakai sidik jari, kita klik sidik jari. Nah, di sini kita langsung saja aktifkan membuka gembok. Kita aktifkan. Kita disarankan untuk memasukkan kata sandi minimal 4 digit, 6 digit, atau kita pakai pola atur kata sandi alfanumerik Anda sendiri. Kalau saya memilih untuk pakai kata sandi biar untuk jaga-jaga kata sandi, terserah kata sandi. Kalau saya ini 27. Kita disarankan untuk meletakkan sidik jari tangan Anda ke ring finger apa. Terus biar penuh, biar full. Lanjutkan. Kita disarankan untuk melanjutkan. Ya masih tetap satu jari satu itu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah untuk membuka gembok, kita bisa mengeklik privasi dan enkripsi aplikasi. Masukkan kata sandi yang tadi baru kamu masukkan. Fungsi dari privasi dan enkripsi aplikasi untuk mengunci aplikasi, contohnya video, galeri, YouTube, aplikasi lainnya bisa dikunci pakai sidik jari ini. Dan sidik jari ini bisa pakai 3 jari atau 4 jari. Kalau ingin tambahkan sidik jari, kita klik tambah sidik jari. Bisa pakai telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jempol. Kalau ingin menambahkan, kalau punya saya ini cuma satu, pakai telunjuk. Kita kembali ke menu. Nah, di sini ada tulisan wajah. Kalau saya sih nggak pakai wajah, kurang simple. Biasanya yang dipakai itu sidik jari sama kunci layar, kata sandi. Kalau ingin mengunci layar pakai kata sandi, kita klik masukkan kata sandi lama. Tadi kan sudah pakai sidik jari, fungsinya untuk langsung membuka kunci, juga bisa untuk penguncian aplikasi lain. Kalau ini untuk mengunci layar, saya pakai pola saja. Verifikasi kata sandi baru, kita kembali. Nah, sudah. Kalau saya penguncian pakai pola, bisa juga buka pakai kata sandi. Dan di bawahnya ada privasi dan enkripsi aplikasi. Ini fungsinya untuk penguncian yang tadi saya bilang, untuk penguncian aplikasi seperti album, ataupun WA, YouTube, video. Di sini kalau kita ingin mengunci aplikasi, kita aktifkan saja seperti WhatsApp, video, TikTok. Ya, semua aplikasi bisa dikunci. Perlihatkan pola. Kalau kita aktifkan perlihatkan pola, nanti akan polanya terlihat ketika kita membuka kunci layar. Contohnya seperti akan terlihat polanya seperti ini. Kalau ingin biar tidak terlihat polanya, perlihatkan pola ini. Kalau kita nonaktifkan
pada penguncian nanti tidak terlihat, cuma langsung terbuka. Fungsi dari perlihatan pola, kalau saya sih tidak saya perlihatkan. Ketuk ikon sidik jari untuk menangkap. Ketika antar muka sidik jari untuk mengambil foto. Ketuk ikon sidik jari untuk menangkap, fungsinya untuk ketika kita pakai kamera, sidik jari ini berfungsi untuk bisa menangkap langsung dari belakang, tidak harus memencet tombol dari depan. Fungsinya itu ikon sidik jari kalau kita aktifkan. Kita kembali ke menu pengaturan yang keempat, yaitu mengatur tangkapan layar super. Di sini ada tulisan tangkapan layar super. Kita langsung klik. Penangkapan layar dengan gesek 3 jari. Fungsi penangkapan layar dengan gesek 3 jari ini yaitu untuk menangkap screenshot dengan 3 jari. Kita geser ke bawah, langsung otomatis akan menangkap, yaitu screenshot layar, untuk menangkap layar. Kalau kita aktifkan, kalau tidak ya tidak bisa pakai 3 jari. Jendela melayang tangkapan layar, kalau kita aktifkan nanti tangkapan screenshot akan terlihat tampil lintas sentuh. Kita aktifkan tampilkan lintas sentuh, ini fungsinya akan terlihat tangkapan layar super ini. Kita dari bawah kita geser ke atas, nanti akan muncul. Rekam suara ini saya sudah buat tutorial untuk perekaman tangkapan rekam suara. Ini berfungsi untuk ketika kita merekam layar biar ada suaranya. Kalau kita tidak aktifkan, kita cuma bisa merekamnya layar aja, suaranya tidak ada. Namun kalau kita aktifkan, suaranya ada, apa yang kamu bicarakan akan terekam juga. Oke, sekian dulu tentang tutorial bagaimana cara mengubah pengaturan pada HP Vivo. Mohon maaf kalau suara saya agak lembek, karena saya ini membuat tutorial ini sudah larut malam, sudah pagi jam 1, jadi suaranya agak gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi pengguna. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk di bawahnya bisa tanya-tanya, komen.